193111153 kelas PAI 5E akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Baik, yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman Jahiliyah. Bani Umayyah masuk agama Islam pada peristiwa Fathul Makkah, yaitu pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya itu ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada saat pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah kematian Yazid bin Abu Sufyan pada peperangan Yamruk, Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria. Karena sukses memimpin menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar, Muawiyah selama menjabat menjadi gubernur Syria giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah itu menjabat sebagai gubernur Syria. Selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria pada memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia juga membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat monarki hereditaris. Kekuasaan monarki hereditaris itu kepemimpinan secara turun-temurun, di mana ketika dia diwajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setiap terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Kemudian pada 697 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Kemudian ke Khalifah Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 41 hingga 132 Hijriah atau 661 hingga 750 Masehi. Selama dinasti Bani Umayyah terdapat 14 khalifah, antara lain pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Hashim bin Abdul Manaf, biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia masyhur dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia lahir di Mekah tahun 20 sebelum Hijriah. Ayahnya adalah Abu Sufyan dan ibunya adalah Hindun binti Utbah. Ia merupakan sosok yang terkenal fasih, penyabar, berwibawa, cerdas atau cerdik. Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa selama 20 tahun. Dia meninggal dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman
Bab al-Sagir. Bab al-Sagir. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah al-Munawwarah ke Damaskus dalam wilayah Syria. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang berhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Kemudian yang kedua yaitu ada Yazid bin Muawiyah. Nama lengkapnya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Juli 645 Masehi. Selama berkuasa, Yazid bin Muawiyah mencoba melanjutkan kebijakan ayahnya dan mengkaji banyak orang yang membantunya. Ia memperkuat struktur administrasi negara dan memperbaiki pertahanan militer Syria, basis kekuatan Bani Umayyah. Ia mengurangi pajak beberapa kelompok Kristen dan menghapus konsesi pajak yang ditanggung orang-orang Samara sebagai hadiah untuk pertolongan yang telah disumbangkan dari hari awal penaklukan Arab. Kemudian yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Yazid bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Yazid menjadi khalifah atas dasar wasiat ayahnya pada bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah atau berkenaan tahun 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid diangkat menjadi khalifah pada usia 23 tahun. Dia adalah seorang pemuda yang soleh. Ketika ia diangkat menjadi khalifah, dia sedang menderita sakit. Kemudian yang keempat ada Marwan bin Hakam. Memerintah pada 64 sampai 65 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Marwan bin Hakam merupakan khalifah keempat dari dinasti Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Yazid wafat. Pertentangan antara pihak Abdullah bin Zubair dan Marwan bin Hakam mencapai puncaknya pada Perang Marjurahid yang terjadi pada 65 Hijriah. Pada peperangan ini, pasukan Abdullah bin Zubair mengalami kekalahan cukup telak. Penduduk wilayah Mesir dan Libya yang semula berpihak padanya mengangkat baiat atas Marwan. Kemudian yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Di bawah kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia dipandang sebagai khalifah yang perkasa dan negarawan yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam dari para pemberontak. Keenam ada Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid bin Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya. Tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya. Kemudian yang ketujuh, khalifah ketujuh itu ada Sulaiman bin Abdul Malik. Nama lengkapnya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin As. Panggilannya Abu Ayyub. Ia lahir di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Ia merupakan saudara dari Walid bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya. Ia diangkat sebagai khalifah pada tahun 96 Hijriah pada usianya yang ke-42 tahun. Menjelang akhir pemerintahnya, ia memanggil gubernur wilayah Hijaz, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi penasihatnya dengan memegang jabatan wazir besar. Kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Ia menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Ia ingin mengembalikan corak pemerintahannya seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pemerintah Umar meninggalkan semua kemegahan dunia yang
selalu ditunjuk oleh dinasti Bani Umayyah. Kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik merupakan sepupu khalifah sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz. Ia menjabat khalifah ke-9 Daulah Umayyah pada usia 36 tahun. Ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Nama lengkapnya adalah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Merupakan saudara kandung khalifah sebelumnya, Yazid bin Abdul Malik. Ia menjabat sebagai khalifah pada usia yang ke-35 tahun. Ke-11 ada Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Walid bin Yazid bin Abdul Malik merupakan keponakan dari khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahnya, dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Ia memiliki perilaku buruk dan suka melanggar norma agama. Kemudian yang ke-12 ada Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Pemerintah Yazid bin Walid bin Abdul Malik tidak mendapat dukungan dari rakyat karena kebijakannya suka mengurangi anggaran belanja negara. 13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Dia akan menjadi khalifah, tidak memperoleh suara bulat di dalam lingkungan keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya. Terakhir ada Marwan bin Muhammad. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah dengan pendukung yang kuat. Kemudian ada masa keemasan dinasti Umayyah, yaitu dalam bidang administrasi pemerintahan. Yang pertama ada perubahan sistem pemerintahan. Yang kedua ada sentralistik. Ketiga, administrasi pemerintahan. Keempat, lembaga negara. Kelima, bahasa resmi administrasi pemerintahan. Kemudian di bidang sosial dan kemasyarakatan itu ada pertama panti sosial penyandang cacat, kedua Arab dan Mawali, ketiga perundang-undangan, 4 membangun infrastruktur. Kemudian di bidang sosial budaya itu ada bahasa Arab, ada mata uang, kemudian gedung dan pabrik industri, kemudian irigasi pertanian, itu membangun irigasi sebagai sarana pertanian, kemudian membukaan negara itu ada majelis sastra, ada arsitektur, kemudian ada pusat ilmu dan bahasa. Kemudian di bidang ekonomi itu ada sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan. Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk tersebut adalah sebagai berikut, itu gaji pegawai, pembangunan pertanian, ongkos bagi terpidana, kemudian perlengkapan perang. Kemudian ada mata uang, ada organisasi keuangan. Dalam bidang pendidikan ada kutab, ada masjid, Arabisasi, Baitul Hikmah. Dalam bidang politik militer, kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Bani Umayyah itu cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi hingga ia mengangkat anaknya Yazid menjadi penggantinya. Barulah terjadi penggolakan politik. Pada bidang politik dan militer terbentuk 5 lembaga. Yang pertama, lembaga politik An-Nizam Asyasi, kedua lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali, ketiga lembaga tata usaha atau An-Nizam Al-Idari, keempat lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadi, 5 lembaga ketentaraan An-Nizam Al-Harbi. Di samping itu juga bentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan terdiri dari sekretaris persuratan, sekretaris keuangan, sekretaris tentara, sekretaris kepolisian,
dan sekretaris kehakiman. Langkah-langkah politik militer Bani Umayyah. Pertama, memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Kemudian, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Kemudian, menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahannya dapat berjalan lancar. Selanjutnya, ada masa kemunduran dan keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Dinasti Umayyah mendapatkan perlawanan yang semakin kuat dari gerakan oposisi. Setelah Hisham bin Abdul Malik wafat, Khalifah dinasti Umayyah tampil berikutnya bukan hanya lemah, melainkan juga bermoral buruk. Dari sekian peristiwa, secara umum dapat diidentifikasikan sebab-sebab keruntuhan Bani Umayyah itu. Pertama, figur kekhalifahan yang lemah. Maksudnya itu bahwasannya kewibawaan seorang khalifah menjadi turun dengan kata tidak lagi dihormati oleh rakyatnya. Yang kedua, hak istimewa bangsa Arab Suriah. Yang ketiga, pemerintahan yang tidak demokrasi dan korupsi. Pada dasarnya, dari sekian hal, penyebab runtuhnya dinasti Umayyah yang paling mengawali dan mendominasi adalah kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan yang menggantikan sistem pemerintahan dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki. Kemudian yang keempat, persaingan antar suku. Selanjutnya ada pengaruh pemerintahan dinasti Bani Umayyah terhadap masyarakat global. Dengan dikuasainya beberapa kota dari Eropa, terutama Spanyol, maka budaya Arab Indonesia secara langsung telah bersentuhan dengan budaya Eropa. Meskipun umat Islam memiliki budaya yang khas, yang sebagian besar berasal dari tradisi dan budaya Arab, tetapi persentuhan budaya Arab Islam dengan budaya Eropa mengakibatkan terjadinya akulturasi melalui proses identifikasi, seleksi, resepsi, dan adaptasi antara budaya Arab Islam dengan budaya Eropa itu. Persentuhan dua budaya besar itu terjadi pada bidang pemerintahan dan militer, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada materi hari ini, pada saat ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.